فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kebaikan kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya termasuk hamba-hambanya yang banyak bersyukur. Yang kedua, sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga seluruh kaum muslimin wal muslimat yang mengikuti agama beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak, dan semoga kita semuanya juga termasuk di dalamnya. Amin. Kita lanjutkan pembahasan kitab Kaifa takunu miftahan lil khairi. Bagaimana engkau menjadi pembuka pintu kebaikan. Karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahumullahu ta'ala. Kita masuk pada poin yang ke-9, al-istibaku ilal khairi. Betul ya, ke-9 atau ke-8 ini? 9 ya. Al-istibaku ilal khairi. Bersegera menjalankan kebaikan. Bersegera menjalankan kebaikan. La yatahaqqaqu lil abdi an yakuna mutammiman lil fathi 'ala an-nasi bil khairi illa idza kana huwa mu'taniyan bil khairi fa'ilan lahu sabbaqan ilaihi. Seorang hamba dia tidak akan menjadi pembuka kebaikan yang sempurna apalagi bagi orang lain kecuali dengan dia itu memperhatikan dengan kebaikan amal solih tersebut dan dia segera melaksanakannya, bahkan dia yang terdepan gitu ya, pertama kali yang melakukannya, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kisah tentang Nabi Syuaib, ucapan Nabi Syuaib kepada kaumnya. Ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat yang ke-88. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Dan aku tidak mau menyelisihi apa yang aku larang bagi kalian. Nabi Syuaib mengatakan pada kaumnya, kepada jamaahnya gitu ya, saya tidak mau menyelisihi apa yang saya larang bagi kalian. Jadi Nabi Syuaib melarang kaumnya untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan melakukan kesyirikan. Misalnya beliau Nabi Syuaib sendiri berarti orang yang tidak melakukan kesyirikan gitu. Jangan sampai dia melarang tapi dia yang melakukannya. Maksudnya gitu. Nah, seorang dia tidak bisa menjadi sempurna sebagai orang yang membuka pintu kebaikan bagi dirinya sendiri, kemudian juga bagi orang lain, kalau dia tidak perhatian dengan kebaikan dan dia juga harus berusaha untuk menjadi
orang yang terdepan dalam melakukan kebaikan tersebut. Dan oleh karena itulah orang yang dia itu mengajak, menyeru kepada kebaikan, ya dia berarti harus berusaha juga gitu ya. Dia juga harus punya niat azam yang kuat. Memang bisa jadi dia nanti juga belum bisa melakukannya, bisa jadi. Misalnya kita mengajak supaya haji, umroh gitu ya, ibadah yang lain, tapi kita sendiri ternyata belum bisa. Nah itu boleh saja kita motivasi mengajak kebaikan seperti itu, tapi kita juga memiliki azam, ini tekad yang kuat. Ya bismillah, minta tolong kepada Allah Ta'ala. Meskipun dia sendiri juga belum bisa melakukannya, gitu loh ya. Tapi dia harus memiliki azam, semangat, bertekad untuk melakukannya. Barangkali di waktu kemudian kalau bisa dia, maka menjalankannya. Kemudian penulis membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah alaihi salatu wasalam itu terdapat contoh yang baik bagi kalian, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi orang yang dia mengharapkan perjumpaan dengan Allah Ta'ala, mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, dan dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala yakfi an yakunal insanu da'iyatan bilisani maqalihi wa an yakuna mufarritan mudayyi'an biwaqi'i halihi. Maka tidak cukup seorang itu hanya ngomong dengan lisannya, tapi dia itu meremehkan, tidak melakukan apa yang dia perintahkan, atau justru malah menjalankan larangan yang dia sampaikan. Wal iyadu billah. Ya dia berusaha tadi ya. Ya dia berusaha tadi. Bismillah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu tapi kalian tidak melakukannya? Kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bagi seorang yang dia itu mengatakan sesuatu tapi dia tidak melakukannya. Ini arahnya justru memberikan motivasi dan juga supaya kita berhati-hati. Kita motivasi diri sendiri, wah kita yang menganjurkan, kita yang mengarahkan, kita yang memberikan petunjuk, maka kita juga berusaha melakukannya gitu loh ya. Beribadah hanya kepada Allah Ta'ala, menutup aurat dan yang lainnya. Kemudian juga kita melarang kesyirikan, kebid'ahan, pencurian, khamr, judi dan lain sebagainya. Kita juga ya berarti meninggalkan hal tersebut. Seperti itu. Dan kita benar-benar berusaha keras dalam melakukannya tadi dengan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun nanti setelahnya bisa jadi ada kendala, bisa jadi ya. Bisa jadi ada kendala, situasi yang kita belum memungkinkan untuk melakukannya. Tapi semoga Allah memberikan ampunannya kepada kita semuanya. Jangan juga setelah ini, wah kalau gitu saya nggak usah memberikan motivasi, nggak usah memberikan arahan gitu ya, nggak usah mengajak-ajak kepada kebaikan. Tapi saya juga belum bisa atau belum tentu juga untuk bisa melakukannya. Nggak gitu juga. Karena ada hadis yang lain juga yang memotivasi agar kita juga menunjukkan kepada kebaikan kepada orang lain. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang dia itu menunjukkan kepada sebuah kebaikan, menunjukkan saja, maka dia
akan mendapatkan pahala orang yang melakukannya. Dia mendapatkan pahala orang yang melakukannya. Ini motivasi kita juga untuk supaya kita memberikan arahan, bimbingan, petunjuk, ya, mengajak kepada kebaikan kepada orang lain. Meskipun di situ kita juga harus berusaha untuk melakukannya. Ya, mari kita misalnya sedekah saling membantu sesama muslim dan lain sebagainya. Kita juga berusaha membantu juga itu, bantu sedekah juga ya seberapapun semampunya. Seperti itu. Kita berusaha keras. Atau bisa jadi dia orang yang benar-benar nggak punya misalnya. Ini ada uang tapi ya untuk makan nanti siang dan juga malam sudah fresh ngepas gitu ya. Kemudian juga ada uang lagi untuk bayar SPP anak. Ada lagi uangnya ini untuk besok hari Kamis makan dan kebutuhan. Ya sudah berarti bisanya dia kan mengajak saja, bisanya dia memotivasi orang, itu juga nggak apa-apa. Karena sebenarnya dia kalau punya, wah saya juga ingin sebenarnya, tapi qadarullah ini keuangan saya, ekonomi, ya tadi ada uang tapi cukup saja, tidak ada yang berlebih. Maka dia berarti kan cuma istilahnya memberikan motivasi, memberikan arahan saja kepada orang lain. Ya, seperti ini maka dibolehkan juga ya. Yang tidak bagus itu ketika seorang dia mengajak kepada kebaikan, menunjukkan kebaikan, tapi dia sendiri itu tidak ada azam dalam hatinya, tidak ada tekad dalam hatinya untuk mengamalkan perbuatan tersebut. Nah ini salah ini. Kalau dia seperti ini berarti memang keliru. Dia juga hendaknya kalau bisa gitu loh ya, kalau bisa terdepan dia dalam melakukan hal tersebut. Kalau dia melarang sesuatu, berarti dia orang terdepan dalam meninggalkan sesuatu yang terlarang tadi juga. Seperti itu. Ya. Dan itu bertekad kuat dengan hatinya. Makanya kita juga pernah ngobrol dengan seorang ustadz. Beliau itu ketika mengajar ya mengisi kajian gitu ya. Ya ngajar santri juga dan lain-lain. Beliau berusaha melakukan, bahkan bisa dibilang melakukannya itu sebelumnya melakukannya baru ngomong mengajak, atau setelahnya. Setelah ngomong mari kita ini ikut ya, kalau ada donasi misalnya ya, buka donasi untuk membangun masjid, kita ikut. Nah itu setelahnya beliau ikut. Ya meskipun donasinya ya misalnya bisanya 20.000, atau kalau nggak bisa donasi, misalnya dia ngasih teh kepada tukangnya, misalnya seperti itu ya. Jadi setelahnya atau sebelumnya itu berusaha keras untuk dilakukan. Nah seperti itu tuh. Kita berusaha seperti itu, jangan hanya mengajak, tapi kita juga terdepan dalam melakukannya. Sekali lagi, bahwasanya mengajak kepada kebaikan ini hal yang baik. Tapi kita juga butuh beramal ya, jangan ngajak-ngajak aja. Tapi kita juga butuh beramal. Ya kita sendiri yang butuh. Mengajak itu sendiri ya amal soleh juga, itu kebaikan. Berdakwah. Tapi kita juga butuh beramal untuk diri kita sendiri. Kemudian beliau sampaikan juga ucapan Ibnul Qayyim. Yaqulu Ibnul Qayyim rahimahullah, ulama usu jalasu ala babil jannah yad'una ilaiha bi aqwalihim. Ulama yang buruk ya, ulama su atau ulama yang tidak baik ini ya. Dia itu ibarat orang yang duduk di pintu surga, depannya pintu surga. Dia mengajak, menyeru orang-orang supaya masuk surga dengan ucapannya, dengan lisannya. Mari kita beramal solih supaya bisa masuk surga. Dia berada di depan pintu surga. Wa yad'unahum ilan nari bi af'alihim. Tadi dia ngomong dengan lisannya, mari kita
menutup aurat, ya, bersilaturahim, bersedekah, menjalankan sholat 5 waktu dan lain-lain dengan ucapannya, dengan lisannya. Lisannya mengajak kepada surga, akan tetapi dia mengajak masuk ke dalam neraka dengan perbuatannya. Maksudnya perbuatannya itu bermaksiat gitu ya. Dia lisannya mengajak supaya masuk surga, akan tetapi perbuatannya naudzubillah. Nah, seperti itu maksudnya. Seperti orang yang dia berada di pintu surga. Mari kita beramal solih supaya kita bisa masuk surga ini. Dia ngomong dengan lisannya, tapi perbuatannya sendiri, ya, dia melakukan kesyirikan, kebid'ahan, pencurian, zina, korupsi, khamr, judi, riba. Ini semua dengan perbuatannya itu tercermin justru itu mengantarkan ke dalam neraka. Gimana ini? Orangnya nggak sinkron berarti antara lisan dan perbuatannya. Orang mukmin muslim, mukminah muslimah yang baik, dia itu antara hatinya, lisannya, perbuatannya itu cocok semua ya. Itu kalau hatinya meyakini A, maka lisannya juga ngomong A, perbuatannya juga A gitu loh ya. Kalau orang munafik tidak. Orang munafik itu hatinya B, lisannya ngomong C, perbuatannya beda lagi. Orang munafik kok. Ciri-ciri kemunafikan maksudnya. Suka berdusta gitu kan. Sudah buat janji, diingkari janji tanpa alasan yang jelas misalnya. Dan lain sebagainya. Adapun seorang mukminah yang baik, mereka itu yang antara hatinya, lisannya dan perbuatannya itu sama atau satu. Nah, itu kita berusaha menjadi seperti itu. Ya, kita mengajak kepada kebaikan, mengajak supaya ngaji, itu ya berusaha hadir juga. Meskipun ketika setelah ngajak ternyata dia qadarullah ada sesuatu yang ya udzur syar'i sehingga dia tidak bisa hadir, ya tidak mengapa juga. Ayo kita berangkat ngaji, tapi saya nggak ikut loh ya. Bukan sejak awal gitu ya. Tapi ya dia punya tekad, berazam mau ikut hadir juga. Hanya saja pas hari hanya itu qadarullah kok ya. Nah, sakit giginya muncul misalnya aja. Maka dia itu tadi. Maksudnya dia sudah bertekad, tapi gimana lagi? Allah mentakdirkan yang lain. Nah, itu kan berarti uzur yang syar'i. Kalau yang seperti ini maka tidak mengapa. Kita berusaha tetap berazam untuk menjalankan kebaikan tadi atau kemaksiatan, ya, perbuatan buruk yang kita larang tadi. Karena seandainya ulama yang mengatakan dengan lisannya, ayo kita masuk surga, ternyata perbuatannya buruk tadi, seandainya ajakannya ini kebenaran, kebaikan, maka dia orang pertama kali yang melakukannya. Dia ngomong, kemudian dia juga berbuat. Dia ngomong, kemudian dia juga berbuat. Seperti itu. Ngajak sebisanya, semampunya, biasa saja. Ya, sedikit bicara, tapi banyak apa? Banyak bekerja, banyak beramal gitu. Talk less, do more gitu. Sedikit bicara, banyak kerjanya. Jangan kebalikannya ya. Talk more, do less. Banyak ngomong tapi nggak ada kerjanya, nggak ada amalnya. Nah, kita berusaha. Bahkan seandainya kita ini sedikit bicaranya, sedikit ngajaknya, tapi penting kita juga berbuat bismillah. Minta taufik pertolongan dari Allah supaya bisa melakukan ibadah ini, itu, ibadah yang bermacam-macam sehari semalam tiap hari. Sudah cukup mengajak sekedarnya. Seperti itu. Maka ucapan Ibnul Qayyim ini sangat bagus sekali ini ya. Dalam kitab beliau Al-Fawaid.
al-fawaid. Kemudian al-amrul ashir, perkara yang ke-10. Minal umuril lati perkara 10 hafan tazakkurul akhirah wal wuquf baina yadayillahi. Perkara yang ke-10 adalah mengingat akhirat dan kondisi ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengingat akhirat dan kondisi berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang penting sehingga orang itu bisa membuka pintu kebaikan bagi dirinya sendiri, dia bisa beramal solih, adalah dia itu mengingat akhirat dan dia itu mengingat nanti akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dibalas perbuatannya, perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Karena semuanya akan ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau orang itu mengingat akhirat, ya berarti dia diharapkan itu bisa langsung ngeh gitu ya, langsung sadar, dia berarti butuh beramal. Bahasa Jawanya butuh sangu mati gitu ya. Butuh bekalnya, butuh bekal untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Jadi bukan hanya dia hidup di dunia, tapi kita harus ingat seorang muslim, muslimah itu dia sangat meyakini nanti manusia setelah meninggal dunia, wafat, dikubur, Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghidupkan kembali semuanya. Dan kita akan bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan semasa di dunia. Jadi kan berarti kita harusnya termotivasi untuk beramal sholih. Dan justru memang di dunia ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk persiapan menuju kampung akhirat. Di dunia ini sekedar wasilah ya. Dunia ini perantara saja. Makanya kita juga jangan sampai terlalu mencintai dunia berlebihan. Mencintai dunia berlebihan, akhirnya dia hidup di dunia sekedar untuk mencari dunia terus-menerus, tapi dia lupa kampung akhirat. Karena sebenarnya mencintai dunia itu tidak mengapa ya. Seorang dia mencintai rumahnya, mencintai kendaraannya, mencintai pekerjaannya, mencintai apalah perkara dunia selama normal, biasa saja. Cinta yang tabi'i atau secara tabiat tidak mengapa. Tapi kalau sampai berlebihan, melalaikan dia dari kewajibannya beribadah kepada Allah Ta'ala, dengan dia mencintai dunia, dia pokoknya inginnya uangnya banyak gitu ya, tidak peduli nyarinya dengan cara apapun, maka ini butuh diingatkan. Karena dia sudah menyimpang dari jalan kebenaran sehingga dia mencari dunia tanpa melihat halal dan haram. Namanya terlalu cinta dunia. Cinta dunia biasa, normal, tidak mengapa lah. Cinta secara tabiat. Kita berusaha mencari uang gitu ya. Kemudian seorang suami juga dia berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Entah itu dengan membeli motor atau mobil atau menyiapkan tempat tinggal, itu kita berusaha, bismillah, tentu dengan rezeki dari Allah. Berarti kan kita mencintainya juga hal yang wajar. Tapi kalau berlebihan tadi, menjadikan orang itu melalaikan kewajibannya, ya tidak peduli dengan halal haram, naudzubillah min dzalik. Ini kekeliruan namanya. Dan dia juga mengingat bahwasanya nantinya di akhirat Allah siapkan surga dan neraka, yang mana surga memiliki 8 pintu dan neraka memiliki 7 pintu.
Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang kafir itu dibawa secara berombongan ke neraka jahanam, digiring ke neraka jahanam. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Ketika mereka masuk neraka, maksudnya masuk di depan neraka, belum masuk. Ketika sudah sampai, ketika sampai datang dibukakan pintu-pintu neraka. Wa qala lahum khazanatuha. Penjaga neraka bertanya kepada orang-orang yang digiring rombongan sudah datang di neraka tadi, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza. Tidakkah telah datang kepada kalian para rasul, para utusan Allah yang itu dari kalian sendiri, dari kalangan manusia. Dia membacakan ayat-ayat Allah Ta'ala dan dia memberikan peringatan kepada kalian tentang akan adanya hari ini. Qalu bala. Betul, sudah ada para nabi, para rasul, utusan Allah yang datang kepada kita. Walakin haqqat kalimatul adabi 'alal kafirin. Tapi telah menjadi ketetapan bahwasanya azab itu bagi orang-orang yang kafir. Maksudnya telah datang nabi, rasul, utusan Allah kepada kita, tapi kita itu memang mengkufuri mereka, tidak mau untuk mengikuti mereka, tidak manut kepada mereka. Ya hukuman kita gini gitu ya. Seperti itu. Qila dakhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Maka dikatakan kepada mereka, para rombongan tadi, ini rombongan pertama, nanti rombongan kedua itu ahli surga. Masuklah udkhulu abwaaba jahannam. Masuklah melalui pintu-pintu jahanam ini, khalidina fiha, kalian akan diazab kekal di dalam neraka. Fabi samaswal mutakabbirin. Dan seburuk-buruk tempat kembali adalah neraka itu bagi orang-orang yang menyombongkan diri, mutakabbirin, karena mereka itu orang yang menolak kebenaran. Ini makna sombong secara syar'i adalah menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Makna sombong disampaikan, ini yang benar seperti ini, dalilnya seperti ini. Perintah bersolawat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tata cara bersolawat, lafaz bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seperti ini, lah gitu. Lafaz solawatnya seperti ini, lah itu butuh untuk disampaikan dengan dalilnya. Kalau dia menolak, ya dikhawatirkan dia itu sombong. Ya, jangan sampai sombong. Tidak boleh. Karena kalau kita ini mendengarkan atau mengetahui kebenaran, ya, kalau sekedar menerima kebenaran bisa dari siapapun. Ya, bab menerima kebenaran itu bisa dari siapapun. Tapi yang namanya mencari kebenaran, menuntut ilmu, mencari ilmu, maka wajib untuk mencari ilmu dari ahli ilmu, gitu ya. Dari orang yang berilmu, dari orang yang akidahnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, gitu ya. Kemudian orang yang bermanhajnya juga bermanhaj bagaimana sahabat dalam beragama. Kalau menuntut ilmu gitu. Tapi kalau sekedar menerima kebenaran dari siapapun, maka menerima kebenaran ini dari siapapun dan tidak mengharuskan kita menuntut ilmu belajar kepada orang tersebut. Contohnya sumpahnya iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Dengan kemuliaanmu, dengan keagunganmu ya Allah, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ini sumpahnya iblis itu benar, fa bi izzatika, dengan kemuliaanmu, dengan keagunganmu ya Allah. Di situ kita benarkan iblis itu sumpahnya benar. Ini bab namanya bab menerima kebenaran dari siapapun. Kalau itu memang benar, kita katakan wah ini benar. Tapi bukan berarti juga kita mari rombongan nuntut ilmu pada iblis, enggak gitu juga. Karena itu babnya bab menerima kebenaran. Bisa dibedakan ya? Dan harus dibedakan. Kalau kita dengar kebenaran dari siapapun,
hatta dari orang kafir. Orang kafir mengatakan ini yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu ucapannya betul. Sebatas itu saja. Sebatas itu saja. Ya, kita terima itu ucapan yang betul. Tapi kamu kafir itu salah gitu ya. Yang lainnya salah gitu ya. Gitu. Misalnya ada orang kafir mengatakan bahwasanya ini berbakti pada orang tua itu perkara yang baik. Nah, betul itu perkara yang baik. Ya kita terima juga itu. Ya. Babnya itu bab menerima kebenaran, selesai, titik. Untuk mencari kebenaran, menuntut ilmu harus dibedakan. Nah, syaratnya ketat, syaratnya lebih ketat. Orang yang harus berilmu ya tentang Al-Quran dan Sunnah gitu dan lain-lain. Kalau mencari ilmu maka harus benar-benar selektif tadi istilahnya. Kemudian rombongan yang kedua dalam surah Az-Zumar kita lanjutkan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Rombongan kedua adalah juga mereka diarahkan orang-orang bertakwa itu, orang yang bertakwa kepada Allah ke dalam surga secara bergerombol juga, berombong-rombongan sama. Kalau tadi ahli neraka, mereka secara bergerombol rombongan diarahkan ke dalam neraka. Ini penduduk surga juga diarahkan secara bergerombol ke dalam surga. Kemudian hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, dan ketika mereka telah datang di dekat surga, dibukakan pintu-pintu surga bagi mereka. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum, dan penjaga surga mengatakan pada orang-orang para ahli surga, ya salamun alaikum, semoga keselamatan senantiasa menyertai kalian, tibtum, karena kalian telah baik ya, berusaha beribadah kepada Allah di dunia, itu diberikan ucapan selamat ya ketika oleh menjaga surga tersebut. Kalau menjaga neraka tadi ditanya, kok kalian ini bisa masuk neraka? Apa enggak ada nabi yang datang kepada kalian baca ayat-ayat Allah gitu ya, digitukan. Kalau penduduk surga ini diberikan ucapan yang baik ya, semoga keselamatan senantiasa menyertai kalian gitu. Fadkhuluha khalidin, masuklah kalian semua ke dalam surga ya, kekal di dalamnya. Qalul hamdulillahilladzi shadaqana wa'dahu. Kemudian para ahli surga tadi mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah taala, ya, alladzi shadaqana wa'dahu, sungguh benar apa yang Allah janjikan kepada kita. Ini ucapan para penghuni surga nantinya seperti ini. Karena kan ketika di dunia mereka kan hanya diberikan dalil ayat-ayat hadis Nabi, iya apa enggak? Tapi kan kita belum pernah melihat surga langsung kayak apa, ngerinya neraka langsung kayak, tapi kan adanya dalil-dalil. Makanya ketika penghuni surga masuk surga, ya, dan ini nanti seperti itu, mereka mengatakan, wah segala puji bagi Allah Ta'ala, yang mana janji Allah itu benar, dan pasti benar janji Allah Ta'ala, karena Allah tidak akan mungkin untuk mengingkari apa yang Allah janjikan. Penghuni surga, mereka merasa bahagia. Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami. Ya, kami sudah mati-matian dulu di dunia untuk beramal solih, menjauhi yang haram, ternyata tidak rugi. Ya, memang nggak rugi, ada balasan kebaikannya juga nanti memang. Wa aurasanal ardona tabawwa'u minal jannati haitsu nasha. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kami tempat ini surga, dan kami dibolehkan untuk menempati tempat dalam surga manapun yang kami kehendaki. Segala puji bagi Allah yang ya membolehkan kita masuk surga dan membolehkan memilih tempat manapun yang kami inginkan. Fa ni'ma ajrul amilin. Inilah surga itu adalah sebaik-baik ganjaran, balasan bagi orang yang beramal solih ketika di dunia. Amal solihnya di dunia ini, dia dapat surga dengan kenikmatannya, tapi amal solihnya, penyebabnya adalah ketika di dunia tadi. Karena di surga itu tidak ada amal solih.
Tidak ada perintah. Yang ada itu adalah menikmati balasan kebaikan yang Allah siapkan di dalam surga. Nah, kalau kita berusahanya itu ya di dunia, makanya kita ya berusaha keras mati-matian itu ya nggak apa-apalah di dunia itu ya, untuk mendapatkan kenikmatan surga yang ya sebegitu mewahnya. Surat Az-Zumar ayat 71 sampai 74 ayat akhir ini ya, ayat yang terakhir. Maka surga itu di dalam firman Allah ini disebutkan ada pintunya ya. Seperti itu. Begitu pula neraka juga ada pintu-pintunya yang banyak. Kemudian ada kunci-kuncinya, ada kunci-kunci masuk surga, ada kunci-kunci masuk neraka. Dan itu di dunia, jadi dunianya tadi. Karena di akhirat itu adalah pembalasan, hisab. Di dunia tempat kita untuk membuka kunci-kunci kebaikan tersebut. Jangan sampai membuka betul-betul keburukan, justru itu mengarahkan kepada neraka tadi. Pintu kebaikan bertauhid, menjalankan sholat, berpuasa, menutup aurat, gitu ya, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kemudian sebaliknya, pintu-pintu untuk masuk neraka, kunci-kuncinya melakukan kesyirikan, kekufuran, bermaksiat dengan maksiat yang sangat banyak segala macam jenisnya. Adapun kesyirikan dan kekufuran yang besar, maka barang siapa yang meninggal dunia dalam kondisi itu syirik atau kufur dan dia tidak tobat, maka dia itu masuk neraka, kekal dalam neraka tersebut. Kalau dia orang melakukan kesyirikan, syirik besar, kemudian belum tobat, sudah meninggal dunia, maka dia itu balasannya adalah masuk neraka, kekal di dalamnya. Kita wajib untuk menjauhi syirik besar, syirik dalam berdoa, dalam niat dan lain-lain. Adapun orang yang dia itu melakukan dosa besar selain kesyirikan tadi, di bawah kesyirikan kekufuran, misalnya dia orang yang pernah minum khamr gitu ya, kemudian belum tobat, meninggal dunia, maka masih ada kemungkinan masuk surga, masih ada kemungkinan. Kalaupun dia diazab di neraka, tidak kekal. Selama dia masih memiliki iman, maka dia nanti akan dikeluarkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Kemungkinan yang lain bisa jadi dia meninggal dunia ketika membawa dosa besar, tapi dia itu langsung diampuni oleh Allah Ta'ala. Bisa jadi itu diampuni oleh Allah Ta'ala, akhirnya dia dimasukkan ke dalam surga secara langsung, tanpa diazab dalam neraka gitu ya. Kemudian disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, barang siapa yang berinfak dengan sepasang hartanya di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Maksudnya macam-macam gitu ya. Wahai hamba Allah, inilah kebaikan. Orang yang termasuk golongan ahli sholat akan dipanggil dari pintu sholat. Orang yang berjihad, ya, ahli jihad dipanggil dari pintu jihad. Orang yang ahli puasa akan dipanggil dari pintu ar-royan gitu ya. Dan orang yang termasuk golongan ahli sedekah juga seperti itu, akan dipanggil dari pintu sedekah. Ketika mengetahui hadis ini, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mendatangi Rasulullah alaihi wasallam. Kemudian beliau itu mengatakan, ada orang yang dipanggil dari semua pintu, wahai Rasul gitu ya. Apakah ada orang itu yang dipanggil tapi dipanggilnya bukan dari sekedar ahli puasa, bukan sekedar ahli jihad, tapi dari semua pintu? Apakah ada? Maka Rasulullah alaihi wasallam beliau mengatakan ada orang yang dipanggil dari semua pintu tersebut.
Wa arju an takuna minhum, dan saya harap engkau termasuk dari orang tersebut wahai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Nabi mendoakan Abu Bakar supaya Abu Bakar ini semoga bisa menjadi orang yang dia termasuk dipanggil dari pintu segala arah tadi ya. Yang mengamalkan banyak sekali amal solih sehingga dia itu menjadi orang yang dipanggil oleh pintu-pintu amal solih di surga itu. Maka fa muhafazatul abdi ala hadhihi ta'at wa hadhihi ibadat, maka seorang hamba menjaga ketaatan ini, menjaga ibadah ini, baik berupa sholat, puasa, sedekah dan lain-lain, ini merupakan pintu-pintu supaya seorang itu bisa masuk surga. Termasuk juga mengajak kepada kebaikan tadi ya, adalu alal khairi kafa'ilihi. Orang yang dia itu mengajak kepada kebaikan, maka dia itu dapat pahala seperti orang yang melakukannya, tanpa mengurangi orang yang melakukannya. Misalnya dia mengajak orang lain supaya menutup auratnya, kemudian orang lain yang dia ajak bicara tadi, dia nasihati, alhamdulillah dia mau untuk menutup auratnya, maka yang menutup aurat dapat pahala, kemudian orang yang mengajak juga dapat pahala tadi, tanpa mengurangi orang yang dia ajak, orang yang beramal tadi, tanpa mengurangi sama sekali. Ini keutamaan yang luar biasa yang Allah berikan pada seorang hamba, dan ini motivasi bagi kita semuanya juga supaya kita saling mengajak kepada kebaikan. Nah, meskipun tadi kaidahnya atau dawabitnya kita berusaha melakukannya juga, kita berazam, bertekad kuat untuk melakukannya juga, bukan ngajak-ngajak tok tadi ya, kita juga berusaha melakukannya, kita berusaha melakukannya juga. Maka inilah perkara yang sangat penting ya tentang bab ini, bahasanya mengingat akhirat dan mengingat akan berdirinya kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini semoga bisa memotivasi kita untuk beramal solih, dan juga supaya kita ini menjauhi, meninggalkan keburukan-keburukan. Berarti kan kita mengira-ngira kondisi kita, wah gimana ya saya nanti ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kondisinya gimana kalau dia tidak memiliki amal solih atau sedikit, bahkan dikira-kira ini maksiatnya lebih banyak daripada amal kebaikannya. Lah ini malah kan bisa bahaya juga. Maka dia melakukan hal ini karena dia itu sebabnya mengingat akhirat ya, kita mengingat akhirat. Di antaranya juga yang membantu hal ini adalah mengingat kematian dengan berziarah kubur. Berziarah kubur hukumnya boleh ya, kuburannya sama saja ya, tidak perlu kita keluar pulau gitu ya, atau keluar provinsi. Ziarah kubur di Jawa Tengah tidak usah, sudah kuburan desa itu loh ya, itu sama aja ya. Karena memang bukan orang-orang yang mereka itu mengatakan ziarah kubur itu bukan sekedar ziarah kubur, pasti punya niat tertentu. Iya apa enggak? Kalau sekedar melakukan ziarah kubur, maka di kuburan desa juga bisa, kuburan dusun lah, kuburan dusunnya juga bisa di sekitarnya. Karena apa inti tujuan ziarah kubur, apa intinya? Intinya adalah mengingat apa? Mengingat kematian. Kalau katanya mendoakan orang yang mati, itu bisa kita mendoakan dari rumah, iya apa enggak? Iya. Orangnya pasti punya niat yang beda tadi. Niatnya apa? Supaya minta tawasul yang tidak syar'i. Lah itu seperti itu. Ya cobalah kalau dia niatnya memang untuk ziarah kubur yang sesuai tuntunan Rasulullah, yang bisa dilakukan adalah mengucapkan apa?
Mengucapkan apa dulu? Kalau mau masuk kuburan, mengucapkan salam. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Sunahnya juga melepaskan sandal, kemudian dia mengingat kematian, dia tidak malah bergurau di situ, jangan duduk-duduk di kuburan, jangan melangkah di kuburan tapi lewat sebelahnya, ya. Dilarang meninggikan kuburan, kalau ditinggikan sejengkal supaya diketahui ini ada kuburan, orang yang dikubur di sini. Kemudian dia mendoakan kebaikan bagi orang yang mati, berdoanya kepada Allah, ya Allah ampunilah, misalnya ini teman saya atau orang tua saya atau Pak D saya yang sudah meninggal ini, gitu. Ini yang sesuai sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Adapun yang ziarahnya sampai jauh-jauh itu, nah itu ada niat-niat yang lain gitu loh ya. Itu yang perlu diperhatikan. Kalau katanya ziarah kubur itu disyariatkan, betul disyariatkan. Tapi kalau ziarahnya sampai safar justru ini tidak disyariatkan. Ziarah kubur intinya mengingat kematian supaya kita tahu kita hidup ini tidak selamanya, ya. Hidup tidak selamanya. Nanti ada hari di mana kita dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, berdiri di hadapan Allah Ta'ala, dan kita butuh bekal untuk itu semuanya. Nah itu arahnya ke situ, motivasi supaya orang itu dia beramal solih, ya. Motivasi supaya orang itu dia beramal solih, memperbanyak, dan juga dia itu ya, supaya menjadi orang yang menjauhi kemaksiatan. Nah ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebih saya mohon maaf. Kemudian ini ada pertanyaan. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Waalaikumsalam. Orang hamil tua untuk bulan Ramadan tidak kuat untuk berpuasa karena takut ya janinnya berat badannya turun karena anak pertama dulu pengalaman seperti itu. Apakah saya membayar fidyah di akhir bulan puasa dan apakah saya juga membayar hutang puasa? Bagaimana dengan menyusui bayi pada bulan puasa kalau tidak kuat? Jazakumullahu khairan wa iyyakum. Nah, jadi orang yang dia itu hamil maupun menyusui ini dibolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dibolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dan kondisi perempuan yang melahirkan yang hamil memang beda-beda ya. Ada yang kuat berpuasa, ada juga yang tidak. Dan ini kalau dikatakan tadi takut janinnya berat badannya turun ya. Karena anak pertama dulu pengalaman seperti itu, maka ini mungkin sudah berilmu tentang hal ini, maka ya dibolehkan tidak berpuasa. Karena istri saya dulu juga pernah ketika bulan Ramadan itu juga hamil tua, tapi tetap puasa juga alhamdulillah kuat. Jadi beda-beda. Tapi tidak mengapa kalau dia tidak kuat, tidak puasa itu boleh. Ini tidak berdosa. Kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya, apakah dia itu membayar fidyah dan apakah juga dia membayar hutang puasa? Nah, di sini ada perbedaan pendapatnya di sini. Perbedaan pendapatnya adalah di sini. Ada perbedaan pendapat. Jika wanita perempuan itu hamil atau menyusui, dia khawatir pada bayinya juga, maka ada yang mengatakan itu kewajibannya adalah qadha dan juga fidyah. Apabila wanita hamil dan menyusui mengkhawatirkan pada bayinya, maka kewajibannya qadha dan fidyah. Kalau dia hamil atau menyusui khawatir pada dirinya, maka kewajibannya adalah
qada saja, wallahu alam. Dan fidyah itu dibayarkan ketika mampu. Kalau bisa di bulan Ramadan silakan. Kalau tidak bisa pun juga tidak mengapa ya, tidak di bulan Ramadan itu tidak mengapa. Seperti itu. Menyusui juga seperti itu ya, menyusui tadi. Ini kurang lebih sepaket ya. Wanita hamil dan menyusui khawatir pada dirinya, maka qada saja. Kalau dia mengkhawatirkan bayinya juga, maka dia qada dan fidyah, wallahu alam. Dia qada dibayar di sahur hutang puasanya di waktu yang lain, dan dia juga membayar fidyah. Bayar fidyah ini bisa dilakukan setiap hari selama dia meninggalkan puasa, atau bisa dirapel. Bisa dirapel, misalnya dia tidak puasa selama 30 hari berarti ya, mungkin dirapel di hari ke-30 itu tidak mengapa, dia kumpulkan orang-orang miskin atau dia serahkan sendiri juga bisa, dengan makanan yang normal ya, makanan yang normal ya. Kalau makanan yang normal itu sekitar area Ngurah berapa kira-kira harganya? Berapa? 20.000, 15.000? Ya istilahnya nasi bungkus, nasi kotak itu ya sudah bisa ya. Itu dikali sebanyak dia meninggalkan puasa. Karena begini, kenapa ada kodoknya juga? Karena orang yang hamil itu kan dia berbeda dengan orang yang tua ya. Kalau orang yang tua itu memang dia tidak ada kewajiban kodok, karena dia di tahun ini saja tidak bisa puasa, apalagi tahun apa? Tahun berikutnya. Maksudnya dia semakin lemah. Ini juga dikiaskan dengan sakit yang dia itu sakitnya ini kemungkinannya bisa sembuh apa tidak ya. Kalau sakitnya memang tidak bisa sembuh atau kesehatannya menurun, maka ya dia tidak diwajibkan mengkodok, tapi fidyah saja. Sedangkan perempuan yang hamil atau menyusui itu kan lebih dikiaskan dengan orang yang sakit. Dia bisa sembuh maksudnya. Hamil kan pas waktu itu hamil, waktu bulan Ramadan. Tapi ketika dia di luar bulan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, mungkin Rabiul Awal dia sudah kondisi sehat bisa misalnya ya. Dia mampu. Seperti itu. Dia memungkinkan untuk puasa, maka wallahu a'lam bishawab. Meskipun tentu ada ya jawaban yang lain, cukup dengan fidyah saja. Kayak di sini ada perbedaan pendapat, wallahu a'lam. Demikian bisa kita sampaikan, kita akhiri perjumpaan kali ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya sampaikan jazakumullah khairan, terima kasih banyak kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk bisa menjalankan realisasi kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas panjenengan semua dengan dimasukkan dalam surganya. Amin. Saya langsung izin undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.